Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya Irfan Eko Kudus Marianto, nomor mahasiswa 2017-301-0049, akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan saya selama di BKU Muhammadiyah Jakarta, periode 6 Januari sampai 29 Februari 2020. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bu Melia Sapitria SDMN, kemudian dosen pembimbing rumah sakit saya, Bapak Aris Rewianto AMD TEM, yang telah membimbing saya selama kurun waktu melaksanakan PKL tersebut. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai alat, yaitu hematologi analyzer. Adapun topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama, sejarah dan gambaran rumah sakit dari BKU Muhammadiyah Jakarta. Kemudian yang kedua adalah pembahasan alat. Yang ketiga yaitu dokumentasi atau kegiatan selama proses praktek kerja lapangan. Sejarah dari Rumah Sakit Muhammadiyah yaitu Rumah Sakit Muhammadiyah atau Rumah Sakit PKU Muhammadiyah, Pembina Kesejahteraan Umat, pertama kali didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai Ketua Persyarikatan Muhammadiyah pada tanggal 15 Februari 1923 atas inisiatif muridnya yaitu HM Suja. Pada awalnya berupa sebuah klinik dan poliklinik dengan lokasi pertama di Kampung Jagang atau Brajan nomor 27 Yogyakarta. Sejarah mencatat bahwa Rumah Sakit PKU Muhammadiyah telah mengalami 2 kali pergantian lokasi, yaitu pada tahun 1928 berpindah lokasi pada Jalan Ngabean nomor 12B Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1936 klinik dan poliklinik PKU Muhammadiyah berpindah lokasi ke Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 20 Jakarta sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1970 nama dari klinik dan poliklinik berubah menjadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Jakarta. Kemudian kita masuk pada pengertian alat hematologi analyzer, yaitu merupakan peralatan kesehatan yang digunakan untuk menghitung atau mengukur sel darah secara otomatis, yaitu berdasarkan prinsip kerja impedansi aliran listrik dan berkas cahaya atau flow cytometry. Pemeriksaan dari alat hematologi meliputi pemeriksaan konsentrasi Hb atau hemoglobin, kemudian menghitung sel RBC dan WBC atau sering disebut sel darah merah dan sel darah putih. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung sel trombosit atau VLT dan berbagai pemeriksaan lainnya. Berikut merupakan alur pembacaan mekanisme dari sampel hematologi analyzer. Secara umum, pembacaan sampel dapat dilihat pada blok diagram berikut. Pertama, sampel darah dilakukan 2 tahap, yaitu pertama, dilakukan dilusi selama 200 kali. Di sini, dilusi dilakukan menggunakan reagen diluent yang berfungsi untuk mengencerkan sel darah. Setelah didilusi 200 kali, sampel kemudian dilakukan proses hemolyzing, yaitu menggunakan reagen lyse yang berfungsi untuk memecah sel darah. Nah, di sini sel darah yang sudah diberi lyse akan sisa yaitu intinya. Kemudian yang tidak mempunyai inti dia akan luruh atau hilang. Nah, sel darah yaitu terdiri dari RBC, WBC dan PLT atau platelet trombosit. Nah, sedangkan sel darah yang mempunyai inti yaitu WBC atau sel darah putih. Sehingga di sini tersisa yaitu pembacaan WBC atau perhitungan WBC dan pembacaan hemoglobin. Untuk pembacaan hemoglobin dilakukan metode yaitu dengan menembakkan cahaya dengan panjang gelombang 525 sampai dengan 530 nanometer, kemudian diterima oleh sebuah detektor
yang akan diteruskan pada data processing atau microcontroller dan ditampilkan pada display. Sedangkan untuk perhitungan WBC atau jumlah perhitungan WBC dilakukan menggunakan impedansi listrik, di mana sel melewati sebuah celah kecil yang dinamakan batu rubi. Nah, untuk besar jumlahnya sel dilihat setelah dia melewati, maka akan menimbulkan impuls yang berbeda. Nah, dari situlah nanti akan dihitung jumlah dari WBC atau sel darah putih dan diteruskan pada bagian processing. Kemudian tahap dari pembacaan kedua yaitu sampel dilakukan dilusis selama 200 kali. Namun berbeda dari untuk tahap pertama yang menggunakan hemolysing. Di sini tidak akan menggunakan hemolysing karena yang akan dihitung yaitu RBC dan PLT atau trombosit. Kalau kita di sini dikasih hemolysing, maka sel darah dari RBC dan PLT akan ikut luruh atau hilang karena kan hemolysing atau les berfungsi sebagai pemecah tadi. Nah, setelah ditelusuri selama 200 kali, RBC dan PLT dihitung selnya menggunakan prinsip yaitu sama seperti WBC, menggunakan impedansi aliran listrik. Semakin sel masuk pada batu rubi, dia akan menimbulkan impuls yang berbeda. Nah, dari situlah akan dihitung yaitu macam-macam dari sel RBC dan PLT dan diteruskan pada data processing atau display. Kita masuk pada pembacaan konsentrasi hemoglobin atau Hb. Prinsip dari pembacaan hemoglobin ini memanfaatkan prinsip spektrofotometri, di mana terdapat sebuah LED dengan panjang gelombang 525 sampai 530 nanometer mengenai sebuah sel yang sebelumnya difokuskan oleh sebuah lensa mengenai sebuah sel yang terdapat pada chamber yang telah dicampur oleh sebuah reagen, yaitu cairan yang berfungsi untuk mereaksikan tadi. Kemudian cahaya tersebut mengenai bagian sel, dan kemudian ada penerusan cahaya yang diterima oleh sebuah detektor di sini. Nah, di sini memanfaatkan nilai yaitu absorban dan transmitan. Apa itu absorban dan transmitan? Absorban merupakan nilai yang diserap oleh sel atau panjang gelombang yang diserap oleh sel. Kemudian transmitan adalah sisa cahaya yang diteruskan setelah cahaya itu melalui sebuah sel. Nah, untuk dijadikan referensi di sini atau hasil referensi pada prinsip spektrofotometri ini, hasil akhirnya mengacu pada nilai transmitan, yaitu nilai yang sudah melewati sel kemudian diteruskan oleh sel sebagai hasil akhirnya. Untuk detektor di sini biasanya setiap alat menggunakan sebuah detektor yaitu berupa fotodioda dan komponen lainnya. Tahap pembacaan yang kedua yaitu impedansi listrik. Berikut merupakan alur dari pembacaan impedansi listrik. Bisa dilihat di sini terdapat sebuah aperture atau sebuah benda yang terbuat dari batu jenis rubi yang memiliki lubang sangat kecil yang memungkinkan sel bisa masuk atau melewati celah ini. Ini di sini ada sebuah chamber yang dalamnya terdapat sebuah sampel dan cairan diluent. Cairan diluent ini mengandung sebuah elektrolit atau semacam cairan listrik yang berfungsi untuk mereaksikan sebuah sampel ini. Kemudian terdapat sebuah saluran atau saluran pembuangan yang dengan negative pressure atau berfungsi menyedot sampel agar keluar menuju tahap selanjutnya ataupun pembuangan. Lalu ada bagian sirkuit, yaitu sirkuit listrik yang terhubung dengan sebuah elektroda yang berfungsi mendeteksi sebuah sel atau sampel darah yang melewati aperture ini agar bisa terdeteksi aliran listrik yang mengalir di sini. Nah, pada saat sampel listrik melewati sebuah aperture,
akan terjadi sebuah gangguan atau hambatan yang disebabkan oleh sel yang lewat tadi, kemudian akan dideteksi oleh sebuah elektroda dan ditampilkan pada sebuah grafik berupa impuls ini. Nah, semakin besar dan semakin kecil sel, maka tegangan yang dikeluarkan juga akan semakin berbeda. Ketika ada sel melewati lubang ini, maka dia akan mendeteksi sebuah tegangan dan akan diimpulskan atau di-outputkan menjadi sebuah grafik. Nah, disinilah proses perhitungannya. Nah, kemudian untuk pendeteksi ukurannya tergantung dari bentuk sel tadi. Semakin besar dan semakin kecil sel, maka tegangan yang diterima juga akan berbeda. Dan nantinya juga akan ditampilkan pada sebuah histogram, di mana histogram dengan sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X berfungsi untuk menampilkan besaran volume dari sel tersebut, kemudian sumbu Y akan menampilkan jumlah banyaknya sel yang melewati celah tadi. Kemudian selanjutnya yaitu pembacaan flow cytometry. Nah, pembacaan flow cytometry ini sering kita temui pada sebuah alat hematologi analyzer yang bertipe 5 div, yaitu dapat membaca atau mendeteksi sel darah putih secara lebih detail jenis-jenisnya. Nah, prinsip dari flow cytometry ini memanfaatkan sebuah hindaran dari sinar laser yang mengenai sebuah sampel. Di sini ada sampel WBC atau sel darah putih yang melewati sebuah celah, kemudian terdapat sebuah laser yang mengenai sampel tersebut sehingga akan terjadi pendaran yang berbeda di sini yang diterima oleh sebuah detektor. Nah, dari pendaran ini akan mendeteksi dari jenis-jenis jenis-jenis dari sel darah putih, yaitu menjadi 3 atau dipecah menjadi 3, yaitu eo, baso, dan neo. Eofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian berikut adalah histogram, contoh hasil pembacaan dari alat hematologi analyzer. Nah, di sini ada sebuah parameter dari RBC atau darah merah, kemudian HGB, hemoglobin, kemudian ada PLT dan sebagainya. Kemudian di sini ada hasil jumlahnya berapa, misalnya RBC 421 dan sebagainya. Kemudian ada unit, yaitu ukurannya. Kemudian ada konsentrasinya berapa persen di sini. Akan ditampilkan pada sebuah hasil histogram ini. Dan ini ada macam-macam histogram yang berwarna merah seperti RBC atau histogram untuk sel darah merah. Yang ke atas berarti jumlahnya, kemudian yang ke samping dia berarti besar volumenya seberapa. Kemudian ini ada WBC dan ada trombosit atau PLT. Nah, kemudian ini ada beberapa reagen hematologi analyzer, yaitu diluent yang berfungsi sebagai mengencerkan sel darah, yang dimana diluent ini biasanya terdiri dari cairan elektrolit yang mengandung listrik, yang berfungsi untuk proses impedansi listrik tadi, bacaan pada sampel impedansi listrik. Kemudian ada reagen rinse yang berfungsi sebagai pembilas setelah proses running selesai. Kemudian ada lyse, yaitu berfungsi untuk memecah atau mengkerutkan sel agar sel dapat pecah dan tertinggal intinya saja, seperti perhitungan WBC tadi. Kemudian ada deterjen, yaitu proses atau reagen yang berfungsi untuk membersihkan hasil dari pembacaan sampel. Kemudian untuk maintenance dari alat hematologi analyzer dapat dilihat pada presentasi ini, yaitu ada terdiri dari 4, yaitu maintenance harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Pada maintenance harian terdiri dari pembersihan auto clean, yaitu pembersihan yang langsung dilakukan menggunakan alat atau menggunakan software pada komputer alat, yang berupa pembilasan, pengeringan chamber,
dan kemudian membilas dengan cairan desinfektan pada selang-selang, chamber, dan sebagainya. Kemudian ada pembersihan jarum aspirate, yaitu jarum yang berfungsi untuk menarik cairan sampel yang berupa darah. Selanjutnya ada maintenance mingguan, yang terdiri dari pembersihan beberapa selang dan pompa, dan pembersihan valve yang terdapat pada alat hematologi analyzer. Yang ketiga ada maintenance bulanan, yaitu pembersihan fan filter atau filter pada kipas yang terdapat pada rangkaian alat. Dan kemudian pembersihan searing, yaitu letaknya terdapat di dalam alat yang berfungsi untuk melakukan negative pressure sampel tadi. Yang keempat atau yang terakhir yaitu maintenance tahunan, yang terdiri dari pembersihan bagian board dari debu dan pergantian atau pemeriksaan belt atau selang sebagai aliran sampel tadi. Jika dirasa belt telah usang atau selang telah usang, maka harus diwajibkan untuk bergantian. Nah, ini adalah contoh dari menu maintenance hematologi analyzer melalui AutoClean tadi. Bisa di sini ada menu prime, pembilasan, bisa dilakukan dengan pembilasan reagen diluent, reagen rinse, lyse, atau semua reagen secara bersamaan. Di sini ada menu drain, yaitu berfungsi untuk mengeringkan chamber agar dia setelah melakukan proses pembacaan atau running sampel dia akan dikeringkan atau dikosongkan. Di sini ada aperture, yaitu untuk membuat aperture dengan tegangan listrik untuk menghindari sumbatan yang berasal dari sel atau gangguan-gangguan benda lain yang masuk pada lubang aperture ini. Kemudian ada cleaning, pembersihan batch, dan ada swab, yaitu pembersihan jarum menggunakan probe cleanser, atau ini termasuk reagen yang berfungsi sebagai desinfektan dari alat. Dan ini adalah salah satu juga untuk melakukan pembersihan pada aperture atau lubang batu rugi tadi. Standar operasi prosedur dari alat hematologi analyzer terdiri dari persiapan, yaitu membuka penutup debu pada alat, memeriksa cairan reagen pada tabung penyimpanan, menghidupkan UPS atau komputer dengan menekan tombol on, menghidupkan alat dengan menekan tombol on dan pada bagian belakang alat. Kemudian melakukan uji fungsi atau pemanasan sebelum digunakan untuk running sampel, atau kita bisa menyebutnya dengan test background. Nah, pada di bawah ini ada tata cara dari test background, yaitu jika kita telah menghidupkan alat, kemudian akan muncul menu, yaitu layar main menu, terdapat menu-menu, dan di sini kita masukkan password atau identitas operator kita saat menjalankan alat. Kemudian memilih menu background pada bagian kiri alat dan melakukan pemeriksaan hasil yang tertampil jika sudah keluar hasil dari run background tersebut. Jika dirasa hasilnya menyimpang, maka alat tidak layak dioperasikan atau dilakukan proses background ulang sampai hasilnya benar-benar berada pada toleransi nilai atau rentang validasi nilai. Kemudian untuk run spesimen atau run proses melalui layar menu, kita masukkan identitas operator kita atau password untuk alat. Kemudian melalui menu run, kita melakukan tipe spesimen dengan menekan tombol spesimen level. Kemudian kita input data pasien dan memasukkan identitas pasien, identitas spesimen atau sampel, dan sebelumnya ini harus sampel dari hematologi analyzer ini harus dihomogenkan, yaitu berupa darah dan serum harus dihomogenkan. Kemudian melakukan run dengan menekan tombol aspirate pada bagian depan biasanya. Setelah itu memeriksa hasil yang tertampil pada monitor. Langkah yang terakhir yaitu mematikan alat, yaitu melakukan tindakan pembersihan pada probe menggunakan alkohol swab guna meminimalisir infeksi,
Kemudian lakukan pembersihan pada sekitar bodi alat dan kotoran. Setelah itu mematikan alat melalui software komputer dengan menekan tombol shutdown dan mematikan UPS dengan menekan tombol off. Berikut merupakan dokumentasi selama proses praktek kerja lapangan di Rumah Sakit Eka Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian presentasi dari saya. Barangkali ada yang ditanyakan, silahkan menulis pada kolom komentar. Dan sekiranya ada hal yang kurang berkenan atau hal yang salah, mohon untuk dikoreksi. Dan sekian, saya akhiri presentasi saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.